A few moments later. Oke, perkenalkan nama saya Fauzan Rafa Ismail dari kelas 10 TAPI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembawa pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Saksikan selanjutnya. Oke. Yang akan saya jelaskan adalah pembawa pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Meskipun telah ditemukan bukti arkeologi dan karya sastra yang mendukungnya, hal itu belum bisa mengungkap tentang orang atau kelompok pembawa pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Oleh sebab itu, kemudian muncul beragam teori pembawa pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada sejumlah 5, yaitu 1. Teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, teori Sudra, dan teori arus balik. Dan akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Yap. 1. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J. C. Van Leur. Teori Brahmana menyatakan bahwa pembawa agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang Hindu berkasta Brahmana, pendeta seperti pendeta, guru, rohaniwan, sulingge, dan cendikawan. Mereka berkasta Brahmana datang ke Indonesia sebagai tamu undangan dari penguasa lokal. Dan kepentingan adalah untuk memimpin upacara, misalnya pengukuhan para penguasa lokal agar menjadi ksatria. Selanjutnya mereka akan berkasta Brahmana, ada yang tinggi menjadi penasihat raja dan menyebarkan Hindu-Buddha ke Indonesia. Itu adalah penjelasan suatu teori Brahmana. Oke. Yap. 2, yaitu teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.C. Krom. Teori Waisya menyatakan bahwa orang yang berhasil mendatangkan Hindu ke Indonesia berkasta Waisya, utamanya para pedagang India. Nah, para pedagang India umumnya memiliki relasi yang kuat dengan para penguasa Nusantara. Agar bisnisnya lancar, mereka sebagai pedagang asing tentu harus berbuat baik untuk membuat para pengusaha lokal senang. Misalnya mereka memberi hadiah barang-barang, dagangan, atau dengan demikian para pedagang ini mendapatkan perlindungan dari penguasa lokal dan tidak tahu. Dan ketika berdagang, mungkin di antara pedagang itu menetap di Indonesia, kemudian menyebarkan Hindu ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selain itu, menurut Krom, para pedagang yang menetap itu yang menikah dengan perempuan Indonesia. Pernikahan ini menjadi saluran penting dalam penyebaran Hindu ke Indonesia. Oke, lanjut ketiga. Yap, ini yang ketiga, yaitu teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa masuknya Hindu ke Nusantara dibawa oleh orang-orang India dari kasta Ksatria. Pendukung teori Ksatria adalah C. Brett Mukherjee, J.L. Moens, dan R.C. Majumdar. C. Brett melalui aliansinya terhadap Panji Jawa. Cerita ini Panji beranggapan bahwa ksatria yang berhasil dari India itu memiliki andil besar yang memperoleh dengan banyak cara merebut kekuasaan maupun dengan cara yang lebih halus. Terbentuknya dinasti-dinasti yang ada di Jawa. Kemudian para ksatria itu menikahi putri-putri penguasa lokal dari golongan terkemuka yang menghasilkan keturunan yang mengikuti sang ayah. Yes, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut 4. Oke, keempat, yaitu teori Sudra. Teori Sudra menyatakan bahwa masuknya Hindu ke Indonesia karena dibawa oleh orang-orang yang sudah berkasta. Kasta terendah dalam Hindu adalah Sudra. Alasan mereka yang berkasta Sudra pergi ke Indonesia adalah ingin mengubah nasib sehingga dapat hidup lebih baik. Sebab di negeri yang baru kemungkinan mereka akan lebih dihargai daripada di tempat asalnya. Teori Sudra dikemukakan oleh Gottfried Heirold von
Weber, seorang pria keturunan Jerman dan Belanda. Lanjut kelima. Ya, kelima yaitu teori arus balik. Teori arus balik dikembangkan oleh F.D.K. Bos. Teori arus balik menyatakan bahwa peran aktif seorang Indonesia sendiri, termasuk para penjajah dan pendagang, bahwa sangat penting dalam menyebarkan Hindu ke Indonesia. Mereka mempelajari ajaran Hindu di India, kemudian mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama tersebut. Jadi begitulah sekilas cerita tentang teori masuknya pengaruh Hindu ke Indonesia. Oke, see you next time.